Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tasakur ini jangan pernah kita lupa dimanapun kita berada. Allah sudah ingatkan di awal mukaddimah yang saya sampaikan tadi. Apa kata Allah? Hamba-hambaku, kita semua, yang ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, pasti kata Allah akan kutambah nikmat itu. Tapi mohon maaf jika kita kufur, lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan aku tambah, kata Allah, malah sesungguhnya ajabku sangatlah pedih. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Makanya saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, cara mensyukuri nikmat Allah itu kata Rasulullah harus dari mulai yang kecil. Man la yaskuril qalil la yaskuril kasir, kata Rasul. Kalau kita ini bapak saudara-saudaraku mohon maaf tidak mampu mensyukuri nikmat dari yang qalil, yang kecil, maka jangan harap kita bisa mampu mensyukuri nikmat yang kasir, yang besar. Maka ketika kita mensyukuri nikmat Allah dari yang kecil, Allah sudah janjikan pasti akan Allah tambah nikmat itu. Maka jangan pernah kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ketika kita mampu mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, saudara-saudaraku, orang-orang tuaku, jamaah masjid dan musola, yang setiap saat kita basahin bibir kita untuk mengingat baginda Rasul lewat berselawat kepadanya, insya Allah kita nanti termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, tausiah singkat kita lebih kurang 50 menit. Saya akan sampaikan apa sesungguhnya yang harus kita lakukan amal setelah Ramadan. Ramadan sudah kita lalui, maka pantas Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Umatku nanti di suatu zaman, umatku akan merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah kita rasakan, Pak. Ramadan yang kemarin kita lakukan sepertinya baru kemarin kita lakukan, tapi ternyata Ramadan sudah meninggalkan kita dan sekarang kita sudah berada di 21 Syawal. Kalau seandainya umatku sudah merasakan waktu itu berlalu begitu cepat, 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 menit, dan 1 menit kata baginda Rasulullah bagaikan kita menggenggam bara api. Bayangkan siapa di antara kita yang tahan menggenggam bara api yang begitu panas. Itulah nanti yang akan dirasakan oleh umatku dan sekarang sudah sama-sama kita rasakan. Kalau itu nanti sudah dirasakan oleh umatku, itu merupakan tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Kalau sudah kiamat semakin dekat, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah cuma 1 pesannya, umatku perbanyak amal ibadah. Maka luar biasa forum kita ini, saudara-saudaraku. Saya bangga. Ini harus kita dukung. Seharusnya pemerintah kita ini harus mendukung forum yang dilakukan, yang digagas oleh Ustadz Hendro. Kenapa? Karena ini termasuk salah satu visi misi Pemkab kita, salah satunya religius. Ketika kita sebulan sekali mengadakan kajian subuh akbar, paling tidak camat bisa hadir, Pemkab mendukung program ini luar biasa. Kenapa? Yang kita lakukan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah, yang disunahkan oleh Rasulullah, yang luar biasa manfaat dan faedahnya yang kita lakukan.
Maka Rasul pernah mengingatkan dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? La antahdu wa fata'allama ayatan min kitabillah khairum min ibadati sana. Kata Rasulullah, barang siapa umatku yang melangkahkan kaki di waktu subuh maupun di waktu petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah walaupun cuma singkat, apa yang kita dapatkan? Khairum min ibadati sana. Yang hadir pada subuh hari ini, yang datang mendengarkan tausiah, mempelajari satu ayat dari kitab Allah, ini kata Rasulullah, lebih baik kita melakukan ibadah setahun lamanya. Jadi pahala Ustadz Hendro ini luar biasa menggagas forum ini. Di samping jamaah mendapatkan pahala yang luar biasa, maka penggagasnya ini juga luar biasa, yang Allah berikan faedah. Insya Allah kita doakan Ustadz Hendro sehat walafiat untuk bisa memimpin forum yang luar biasa ini. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa amalan itu? Salah satunya amalan yang ditekankan oleh Rasulullah setelah kita Ramadan, tidak lain tidak bukan silaturahmi. Maka forum ini juga termasuk menjalin silaturahmi di antara kita. Apa manfaat silaturahmi yang kita bangun? Luar biasa Bapak Ibu. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Imran, duribat alaihimud jillah. Suatu saat nanti kita ini akan merasa dihinakan oleh Allah. Ainama sukifu, dimanapun kita berada. Bagaimana supaya kita tidak akan dihinakan oleh Allah? Ada dua perintah Allah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Apa yang dua itu? Pertama, bihablin minallah. Apa yang dimaksud dengan bihablin minallah? Tidak lain, tidak bukan, jaga hubungan baik kita kepada Allah lewat ibadah kepadanya. Apa ibadah yang harus kita jaga? Pertama adalah ibadah sholat. Maka ketika ibadah-ibadah yang lain kita bagus, tetapi kalau ibadah sholat tidak kita jaga, ini kurang bermanfaat. Karena ibadah sholat adalah kunci dari seluruh ibadah kita. Bihabbin minallah kita. Cukupkah dengan kita menjaga hubungan baik kepada Allah, kita tidak akan dihinakan oleh Allah? Belum. Ini mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang salah tafsir. Begitu ibadahnya bagus, tahajud malam tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis dia lakukan, sholat duha terus dia lakukan, tetapi perintah Allah yang kedua tidak dia jalankan. Ini juga orang yang masih akan dihinakan Allah. Apa itu? Jaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Bihablin minas kita. Apa yang dimaksud dengan bihablin minas? Silaturahmi kuncinya. Maka silaturahmi ini luar biasa manfaatnya. Bahkan Rasul sudah mengingatkan kepada kita, orang yang semasa hidupnya sering memutuskan silaturahmi, jangankan dia kepingin masuk ke dalam surga, di teras-teras surga pun Rasulullah tidak izinkan. La yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah umatku yang setiap saat semasa hidupnya senantiasa memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu jaga kekompakan kita, jaga silaturahmi kita. Apapun yang terjadi di kampung kita ini, apapun yang terjadi permasalahan kita di kampung ini, tetap harus kita jaga silaturahmi di antara kita. Pilkades sudah berlangsung. Jangan ada lagi gontok-gontokan. Jangan ada lagi tim pendukung A, tim pendukung B. Setelah selesai pilkades, semua harus kita satukan. Silaturahmi kunci agar kampung kita ini senantiasa Allah curahkan rahmat. Tapi kalau seandainya kampung kita ini silaturahmi terpecah belah,
gara-gara tidak suka dengan imam, tidak mau sholat berjamaah ke masjid, gara-gara tidak suka dengan pengurus masjid, lalu dia tidak mau memakmurkan masjid, gara-gara tidak suka dengan ketua wirid, ketua STM, lalu keluar dari perwiritan dan STM. Ini orang-orang yang hidupnya senantiasa memutuskan silaturahmi. Jangankan kepingin masuk ke dalam surga, di teras-teras surga pun Rasulullah tidak izinkan. Maka pantas Rasulullah mengingatkan kepada kita, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'un rahim. Apa kata Rasulullah? Innar rahmata, sesungguhnya Allah tidak turunkan rahmat di suatu kaum, Allah tidak turunkan rahmat di kampung kita ini, kalau seandainya, kata Rasulullah, kaumku yang tinggal di kampung itu hidupnya senantiasa memutuskan silaturahmi. Maka kalau kampung kita ini senantiasa Allah curahkan rahmat hidayah, ayo jamaah yang dirahmati Allah, jangan putuskan silaturahmi. Hari ini kita masuk 21 Syawal. Ini momentum kita. Kalau kemarin kita belum sempat door to door ke rumah masing-masing untuk saling memaafkan di antara kita, maka masih ada waktu. Maka kata Rasulullah mengingatkan kepada kita, umatku yang paling baik itu sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang itu belum datang minta maaf sama kita. Jadi Pak Kades nak wingi enek warga sing gak dukung riko, wis lali iki. Aja diingat-ingat. Ini yang paling baik. Maafkan semua kesalahan. Maka ketika kita dalam forum ini sering terus meningkatkan silaturahmi yang kita lakukan di kampung kita ini, ada 4 yang kita dapatkan manfaat silaturahmi. Jadi silaturahmi ini luar biasa, Bapak. Apa manfaat silaturahmi yang kita bangun? Pertama, orang yang sering mempererat silaturahmi akan dipanjangkan Allah umur kita. Jadi nggak sia-sia Ustadz Hendra membuat forum ini. Orang yang sering silaturahmi, kata Rasulullah, akan dipanjangkan umur kita. Contoh, Allah perintahkan malaikat hari ini turun ke bumi. Hai malaikat, kata Allah, iya ya Allah, turun kau ke bumi. Kemana ya Allah? Ke desa Semenciri. Ngapain ya Allah? Kau cari yang namanya Mas Sugeng. Ini contoh. Turun malaikat ke desa Semenciri. Begitu turun malaikat cari rumah ke rumah. Begitu jumpa rumah Mas Sugeng, assalamualaikum, kata malaikat, nyamar ini. Datang yang di rumah, waalaikumsalam, ada Mas Sugeng. Mas Sugeng gak ada. Kemana? Tadi keluar sholat subuh. Keliling lagi malaikat, gak jumpa dengan Mas Sugeng. Terakhir malaikat melapor sama Allah, ya Allah, yang kau perintahkan aku mencari hambamu yang namanya Mas Sugeng tidak kutemukan ya Allah. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Allah bilang sama malaikat, turun lagi ke bumi, cari sampai dapat. Terakhir malaikat turun lagi ke bumi, Pak, ke desa Semenciri. Begitu turun ke desa Menciri, keliling malaikat. Ternyata begitu ditengok rame-rame di masjid kita ini, diintip malaikat dari luar. Ternyata Mas Sugeng sedang silaturahmi di forum kita ini, mendengarkan tausiah. Malaikat naik lagi ke atas, melapor sama Allah. Ya Allah, yang kau perintahkan malaikat, yang kau perintahkan hambamu Ustaz Sugeng ada di masjid. Ngapain dia? Sedang silaturahmi. Kata malaikat, apa perintah yang kulakukan? Pertama tadi Allah perintahkan ketika malaikat turun ke bumi mencari yang namanya Ustadz Sugeng, hambaku, cabut nyawanya. Gemetar malaikat tadi. Cabut nyawanya, kata Allah.
Tapi begitu jumpa dengan Mas Sugeng, malaikat kembali lagi melapor sama Allah, ya Allah, yang kau perintahkan tadi, hambamu kau suruh cabut nyawanya, sudah kujumpakan ya Allah. Tapi dia sedang berada di masjid, dia sedang silaturahmi, kata malaikat. Apakah tetap ku cabut nyawanya ya Allah? Apa kata Allah? Jangan kau cabut. Kenapa ya Allah, kata malaikat? Karena dia sedang silaturahmi. Akhirnya panjanglah umur Mas Sugeng. Maka orang yang sering silaturahmi itu, kata Rasulullah, yang kita dapatkan manfaatnya, Allah akan panjangkan umur kita. Oleh karena itu, jangan pernah putuskan silaturahmi. Ayo kita pererat silaturahmi di kampung yang luar biasa ini. Lalu apa manfaat silaturahmi yang kedua? Kata Rasulullah, orang yang sering silaturahmi akan dimudahkan Allah urusan kita. Ini sudah dipraktekkan sama Mas Sugeng. Mas Sugeng ini kan sering silaturahmi. Dimudahkan Allah urusan kita. Apa yang dimudahkan Allah? 3 kali calon kepala desa, insya Allah tetap menang. Artinya Allah mudahkan urusannya. Jadi kalau nanti kepingin jadi calon kepala desa lagi Pak, kepingin jadi anggota DPR, jangan pernah tinggalkan silaturahmi. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Ini kadang-kadang mau calon baru datang ke Perwirita, mau calon jumpain Mas Hendro, mau calon dekat-dekat sama ketua STE. Ini orang mohon maaf, Allah akan susahkan urusannya. Tapi orang yang sering silaturahmi, senantiasa hidupnya dia jalankan untuk silaturahmi, Allah akan mudahkan urusan kita. Baik urusan kita di dunia maupun nanti urusan kita di akhirat. Ini orang yang hidupnya sering silaturahmi. Lalu apalagi yang kita dapatkan orang yang sering silaturahmi? Kata Rasulullah, orang yang sering hidupnya silaturahmi akan dimudahkan Allah rezeki kita. Kita saat ini tidak akan pernah paham Pak. Kadang rezeki ada, kadang rezeki mandek, kadang rezeki seret. Dia tidak pernah introspeksi bahwa yang dia lakukan selama hidupnya, dia terkadang tidak pernah menjalin silaturahmi di kampung kita. Ada STM tak pernah mau STM, ada perwiritan tak pernah masuk perwiritan, diundang orang tidak pernah datang, ada tetangga meninggal tidak pernah takziah, bahkan diundang orang pesta, dia terkadang tidak pernah mau menghadiri undangan pesta itu. Ini orang yang sering memutuskan silaturahmi, maka rezekinya jauh dalam kehidupannya. Tapi kalau mau rezeki kita dipermudah oleh Allah, salah satunya mulai hari ini saudara-saudaraku, ayo kita pererat silaturahmi di antara kita. Yang keempat, apa manfaat silaturahmi yang kita dapatkan? Yang pertama, dipanjangkan Allah umur kita, dimudahkan Allah urusan kita. Kemudian dimudahkan rezeki kita. Yang keempat, kata Rasulullah, orang yang sering silaturahmi maka akan dileburkan dosa-dosa, khususnya dosa bihablin minan nas kita. Makanya kalau kita jumpa silaturahmi, begitu nanti kita pulang dari sini, sebelum kita pulang dianjurkan kita untuk salam-salaman. Begitu salam-salaman, tangan berjabatan, mata saling memandang, insya Allah hati sudah memaafkan. Kemarin kau memfitnah aku, kemarin ucapan kau menyinggung perasaanku. Dengan kita berjabat tangan, insya Allah hati memaafkan, maka terleburlah dosa di antara kita. Maka pantas Rasul mengingatkan kepada kita ketika kita berjumpa, tasyafahu yazhibil khilla an qulubikum. Apa kata Rasulullah? Setiap kita berjumpa dianjurkan sama Rasul, berjabat tanganlah kita. Karena berjabat tangan itu, kata Rasulullah, bisa menghilangkan dendam dalam hati. Qulubikum. Maka ketika kita berjumpa Bapak Ibu,
Kita dianjurkan Rasul untuk berjabat tangan. Ta'safahu, berjabat tanganlah kalian ketika kalian bertemu. Karena insya Allah ketika kita sudah berjabat tangan, maka dendam dalam hati kita pasti sudah kita maafkan. Maka nanti kita sebelum bubar, karena ini perdana kita melakukan kajian akbar subuh, kita nanti bersalam-salaman supaya dendam dalam hati kita itu bisa terkikiskan, dendam dalam hati kita bisa terhilangkan. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang sering silaturahmi bisa melebur dosa bihablin minan nas kita. Makanya ibu, saudara-saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tidak boleh kita terlalu cinta dengan seseorang. Dan tidak boleh pula kita terlalu benci. Kenapa? Ketika suatu saat kita benci, nanti orang yang kita benci bisa jadi suka dengan kita. Habibaka haulam. Cintailah sesuatu itu hanya sekedarnya saja. Wa ahfiz habijoka haulama. Dan bencilah sesuatu itu hanya sekedarnya saja. Saudara-saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah, wis cukup, urung. Jadi enggak. Lalu apalagi amalan yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Silaturahmi sudah kita lakukan. Apalagi amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Ada amalan yang luar biasa, Pak. Yang mohon maaf, terkadang kita kaum bapak ini lupa mengamalkannya. Padahal ketika amalan itu kita amalkan, Rasul menjamin kita nanti kita akan dirindukan oleh surga. Saya kalau ditanya, kita semua ini pasti kepingin masuk ke dalam surga. Betul Pak? Atau ada yang tidak mau masuk ke dalam surga? Mau semua kan Pak? Apa yang harus kita lakukan kalau kita kepingin masuk ke dalam surga? Salah satu amalan itu kata Rasulullah, tahlilul Quran. Apa itu? Orang yang rajin membaca Quran, orang yang semasa hidupnya dia hiasin, dia basahin bibirnya untuk tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Inilah mohon maaf yang harus kita introspeksi dalam kehidupan kita. Kalau kita kepingin masuk ke dalam surga, itu sudah biasa Pak. Tapi kalau seandainya surga yang merindukan kita, itu baru luar biasa. Kira-kira Bapak nanti mau masuk langsung ke dalam surga, atau ada yang mau transit dulu ke neraka? Ya Pak, langsung. Kalau mau kita langsung masuk ke dalam surga, ada amalan yang nanti akan dirindukan oleh surga. Apa amalan itu? Salah satunya tahlilul Quran. Kenapa orang yang rajin membaca Quran, orang yang semasa hidupnya tidak pernah dia tinggalkan membaca Quran nanti dirindukan surga? Karena Al-Quran yang kita baca itu adalah pedoman umat Islam seluruh dunia. Jangankan kita baca, kata Rasulullah dalam hadisnya, an-nazru ilal Quran ibadah. Kita pandang saja Al-Quran itu Pak, ini juga kata Rasulullah ibadah. Tentu pahalanya berbeda, orang yang memandang dengan orang yang membaca. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau jamaah forum kita ini nanti sama-sama kita masuk ke dalam surga, mulai subuh hari ini kita rubah amalan kita. Jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang kalau ditanya kaum bapak nih, mana lebih sering baca Quran sama baca Quran? Pasti lebih sering membaca Quran. Kenapa? Quran itu Pak, ketika kita baca tidak ada pahalanya. Habis sholat subuh, begitu sudah mulai terang, sambil minum kopi di depan rumah, ini kaum bapak ini rutinnya membaca Quran. Posmitro 8 halaman tuntas dibaca. Berita politik lewat, berita ekonomi tuntas, berita begal tuntas. Sekecil iklan pengobatan Maerot pun tuntas dibaca.
Tapi ketika mohon maaf Rasul ingatkan kepada kita tahlilul Quran, kita jarang membaca Al-Quran itu. Kapan Al-Quran turun untuk dibaca? Kebiasaan kita mohon maaf ketika ada musibah datang di rumah kita. Quran yang biasa ditaruh di atas lemari, ketika ada musibah datang turun ke bawah. Itu pun terkadang ditaruh di atas kepala si mayat, bukan dibaca. Begitu Al-Quran diturunkan dari atas lemari ke bawah, pas pula ada cucunya yang melihat. Besok cucunya sekolah TK ditanya sama gurunya, "Anak-anak, kapankah Al-Quran diturunkan?" Teringat dia, ketika atukku meninggal. Ini kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, dalam tausiah singkat ini, saya ingin mengajak kita nanti masuk ke dalam surga. Apa kuncinya? Salah satu amalan itu adalah tahlilul Quran. Enak loh Pak, kalau kita masuk ke dalam surga, nanti kita dijumpakan Allah di sana. Begitu masuk ke dalam surga, itu kan Ustadz Hendro itu. Masuk ke dalam surga Ustadz kita, alhamdulillah. Itu kan Pak Kades itu, Pak Sugeng. Masuk ke dalam surga juga Pak Sugeng. Tapi kalau coba masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Itu siapa itu? Pak Kades, na'udzubillah. Tapi kalau masuk ke dalam surga, nanti kita akan dijumpakan Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kepingin nanti akan dirindukan oleh surga, mulai sekarang kita rubah pola kehidupan kita, rutinitaskan untuk tahlilul Quran. Kalau bisa kita bercita-cita, berapa umur kita, maka segitulah kita menghatamkan Al-Quran. Ketika wafat kita usia 70 tahun, kalau bisa kita 70 kali menghatamkan Al-Quran. Kira-kira Bapak sudah berapa kali menghatamkan Quran? Setahun sekali, alhamdulillah. Yang penting pernah khatam. Saya Pak sudah 43 umur saya. Saya merasa menyesal karena belum sampai 43 kali saya khatam Quran. Kalau bisa kita bercita-cita, segitu usia kita, maka segitulah kita menghatamkan Al-Quran. Saya baru lebih kurang 16 kali Pak. Ini mau yang ke-17 kali menghatamkan Al-Quran. Kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah dijamin Allah kita masuk ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran, satu huruf dibalas Allah 10 kali lipat pahalanya. Satu huruf. Habis sholat subuh buka Al-Quran baca. Habis sholat zuhur sempatkan lagi membaca Al-Quran. Habis sholat asar, insya Allah 1 bulan atau paling tidak 2 bulan kita bisa 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ini terkadang kita malu Pak dengan binatang-binatangnya Allah. Coba nanti kalau hujan tengah malam, jam 3 hujan turun, kodok-kodok Allah itu ngaji sama Allah Pak. Bahkan zikir sama Allah, bahkan saut-sautan. Apalagi kalau sudah hujannya rintik-rintik, itu kodok-kodoknya Allah ngaji. Ngaji sama Allah, saut-sautan. Kenapa kita umat Rasulullah yang ketika membaca Al-Quran dirindukan oleh surga, tapi kita malas membaca Al-Quran? Tapi ada juga kadang-kadang kodok yang malas ngaji Pak. Kalau hujan turun bunyinya preketek. Ini kodok yang malas ngaji, jangan ditiru. Jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang kedua adalah tahlilul Quran. Yang terakhir, apa amalan Ramadan yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama silaturahmi, yang kedua tahlilul Quran, yang ketiga pesan Rasulullah kalau kita juga kepingin dirindukan surga. Kata Rasulullah, wahafizul lisan. Apa itu? Dimanapun kita berada, jaga ucapan kita dari ucapan yang baik-baik.
Ini mohon maaf Pak, gara-gara lidah kita bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara lidah kita orang bisa tersinggung. Gara-gara lidah kita orang bisa sakit hati. Gara-gara ucapan kita orang bisa dendam dengan kita. Oleh karena itu setelah Ramadan, jaga ucapan kita dari ucapan yang baik-baik. Insya Allah ketika dimanapun kita berada, kita bisa menjaga ucapan kita dari ucapan yang baik-baik. Maka nanti kita akan dirindukan oleh surga. Apalagi sebentar lagi Pak, ini musim undangan masuknya. Undangan ini kan terkadang bisa membawa bencana. Orang yang mengundang itu hukumnya sunnah. Yang diundang wajib untuk menghadirinya. Tapi terkadang mohon maaf, ketika di tempat undangan, sampai di tempat undangan, bukan pahala yang kita dapatkan, malah dosa yang kita dapatkan kalau seandainya kita tidak bisa menjaga wahafizul lisan. Ini yang sering terjadi. Undangan sore, sampai tempat undangan rame tamunya, ngantri. Begitu ngambil makan yang disediakan oleh panitia, duduk di tempat duduk. Begitu sambil duduk sambil makan, lidahnya tak berhenti. Senggol kawan sebelah, Mas, kenapa? Gawat. Apa nih sing gawat? Gawat. Apa nih sing gawat? Rendangnya hancur. Ini juga wahafizul lisan. Gara-gara itu, ini bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Rendang hancur, tengok di bawah kursi, tinggal piring sama sendok, tuntas. Begitu mau pulang, ngucap bapak tadi, Astagfirullahaladzim. Kenapa bapak ngucap? Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa bapak ngucap? Astagfirullahaladzim. Kau tengok itu pengantinnya. Kenapa pengantinnya? Itu pengantin perempuannya. Kenapa Pak? Boneng katanya. Coba, pengantin boneng pun sempat dia ucapkan sebelum dia pulang dari tempat undangan. Inilah yang menghantarkan kita nanti bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga wahafizul lisan. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, apa amalan yang harus kita jaga setelah Ramadan? Kata Rasulullah, hindarkan sifat suudzon dimanapun kita berada. Ini sifat yang muncul dalam hati, tetapi sudah muncul dalam hati kita, bisa menimbulkan dosa di antara kita. Kalau mau forum kita ini tetap sampai kapanpun tidak akan terpecah belah, sampai kapanpun forum kita ini akan tetap kompak, maka yang harus kita jaga, jangan pernah kita berburuk sangka. Hindarkan sifat suudzon, tanamkan sifat husnudzon. Kenapa? Karena orang yang sering berburuk sangka, inilah yang bisa memperpecah belah silaturahmi forum yang sudah 3 tahun kita adakan. Ini kadang-kadang Pak, sifat suudzon ini nggak nampak, tapi luar biasa jahilnya. Gara-gara ketua forum memutuskan ada anggota forum yang sakit, ayo kita jenguk. Kalau ada yang punya rezeki, ayo kita berimpak. Dalam hatinya, tiap hari impak. Sifatnya suudzon. Ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Maka sifat suudzon ini sifat yang tidak nampak, tapi begitu sudah tertanam dalam hati kita, ini juga bisa menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, tinggalkan sifat suudzon, tanamkan sifat husnudzon. Walaupun dalam kondisi darurat, walaupun dalam kondisi pahit, dimanapun kita berada, terus-teruslah kita tanamkan sifat selalu berbaik sangka. Ceramah ini pun Pak, nggak boleh lama-lama kali. Takutnya ada yang suudzon. Awak ceramah berapi-api, di sudut sana awak tengok mangguk-mangguk, awak kira paham, rupanya ngantuk. Apalagi tadi malam ada yang tidak tidur, menjaga anak yang sedang sakit, cucunya rewel tak bisa tidur.
Begitu habis sholat subuh mendengarkan tausiah, gelisah dia. Mereng kanan, mereng kiri. Tetangga sebelah curiga, ngapain kakek ini mereng kanan, mereng kiri? Rupanya kakek tadi karena malam kurang tidur, kondisi fitnya kurang sehat, perutnya gembung, mau buang angin, takut ketahuan tetangga sebelah. Terakhir ditahan, mereng kanan, mereng kiri. Kawan sebelah nggak boleh suujon, Pak. Walaupun dalam kondisi pahit, harus kita berbaik sangka. Positif. Kenapa kakek ini mereng kanan, mereng kiri? Rupanya nggak tahan, keluar juga anginnya. Walaupun kecil bunyinya, tuih. Maka tetangga sebelahnya harus bersangka baik. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ya Allah, ternyata telingaku masih bagus ya Allah. Walaupun kecil bunyi kentut kakeknya, masih bisa aku dengar. Itu yang paling baik. Selalu husnudzon walaupun kondisinya darurat. Rupanya kakek tadi makan jengkol, agak meluap baunya. Walaupun baunya luar biasa, kita harus bisa berbaik sangka. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ya Allah, ternyata hidungku juga masih bagus ya Allah. Masih bisa aku bedakan mana bau parfum, mana bau kentut. Ini orang-orang yang nanti akan dirindukan oleh surga. Kenapa? Walaupun dalam kondisi darurat, dia bisa selalu berbaik sangka walaupun kondisi darurat. Inilah yang diminta oleh Rasulullah. Jangan tanamkan sifat suudzon, tapi tanamkan sifat husnudzon. Insya Allah forum kita ini sampai kapanpun tidak akan terpecah belah. Sampai kapanpun, semakin lama semakin banyak jamaahnya. Kalau seluruh jamaahnya lalu dia tanamkan sifat selalu berbaik sangka. Tadi Pak Ustadz Gendro sudah bilang, bulan depan ada satu masjid lagi yang akan bergabung di forum yang luar biasa ini. Kalau mau forum kita ini semakin lama, semakin banyak yang bergabung, maka jangan ada satupun di antara kita jamaah forum ini yang menanamkan sifat suudzon di antara kita. Insya Allah, mudah-mudahan forum kita ini semakin lama, semakin banyak jamaahnya, semakin lama, semakin berkembang. Inilah yang bisa nanti Allah turunkan rahmat di kampung kita. Kalau seandainya 38 masjid dan mushola setiap bulan mengadakan forum kajian subuh akbar. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Misnan Al-Jawi, mohon maaf, mumpung masih bulan Syawal, kalau ada tutur kata dalam tausiah singkat ini, ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, saya Misnan Al-Jawi mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah dosa bihablin minas kita bisa terhapuskan di subuh yang penuh dengan barokah ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah suatu saat kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada tausiah saya yang salah, tolong maafkan dunia dan akhirat. Terakhir, pisang kepok, pisang raja, pisang warangan, pisang Banten. Itulah nama-nama pisang. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.